Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Roy Suryo CS diperiksa lagi oleh kepolisian. Hal ini teman-teman tentu berujung atau berlanjutnya pemeriksaan Roy Suryo dikarenakan berbagai bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh tim kepolisian sudah sangat cukup untuk menetapkan Roy Suryo, Tifa, Rismon dan juga Subhan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian dan juga penyebaran informasi hoax. Ya, kita tahu sendiri teman-teman, Roy Suryo di berbagai kesempatan selalu menuduh Pak Jokowi, menuduh Mas Gibran, bahkan terbaru sampai Ibu Iriana menggunakan ijazah palsu. Dan hal itu tentu tidak benar karena pihak UGM sendiri telah mengklarifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan juga pengadilan juga menolak gugatan Roy Suryo yang pertama terkait ijazah Pak Jokowi. Jadi sudah sangat jelas teman-teman. Pihak UGM mengatakan ini asli. Pengadilan juga sudah mengklarifikasi ini asli. KPU bahkan teman-teman 4 kali melakukan cek and recheck ini ya. Berbagai keperluan dokumen-dokumen Pak Jokowi untuk menjadi calon dari wali kota, gubernur hingga presiden tidak menemukan kejanggalan. Dan hal ini teman-teman juga ya diyakini oleh PDIP sendiri yang dulu pernah mengusung Pak Jokowi bahkan sebanyak 4 kali. Jadi isu ijazah ini tidak pernah ada ketika ya Pak Jokowi masih jadi anak emas Partai Merah atau ya kebanggaan Ibu Mega. Tapi ketika pecah kongsi lah kok tiba-tiba muncul Rismon, tiba-tiba muncul ini Roy Suryo, Tifa dan Subhan, antek-antek pembenci yang tak pernah merasa takut untuk berarasan dengan hukum menyebarkan informasi hoax. Nah, apakah ini memang ada panggung besar teman-teman yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan kredibilitas atau mengganggu fokus Pak Jokowi agar ya 2029 nanti Pak Jokowi tidak bisa lagi mengobrak-ngabrik Pilpres seperti yang terjadi di 2024. Nah, kita bakal tengok dulu informasi, kita bakal kaji dulu informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait siapa saja sih dalang dari isu ijazah. Kita simak video selengkapnya. Hari ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama 2 orang lainnya menghadiri pemeriksaan terkait kasus dugaan tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Devi Syafira. Ya Devi, hampir 6 jam lebih Roy Suryo ini diperiksa. Keterangan apa sebetulnya yang digali penyidik dari mantan Menpora ini? Ya, Egan dan juga Eva, tadi mantan Menpora Roy Suryo sudah hadir dan juga sudah diperiksa oleh Direskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selama kurang lebih 6 jam diperiksa oleh tim penyidik, ada 118 pertanyaan yang disampaikan, kemudian juga ini ada 52 halaman dan juga menandatangani 24 berkas. Materi pertanyaan terkait dengan salah satunya peristiwa pada tanggal 22 Januari 2025, namun Roy menyebut tidak ada di lokasi sehingga dirinya tidak mengetahui terkait dengan peristiwa tersebut. Kemudian juga terkait dengan 37 link dari media sosial yang kemudian ditanyakan oleh di tim penyidik apakah mengetahui. Nah, kemudian Roy Suryo ini mengatakan tidak mengetahui dan juga tidak terlibat dalam 37 link tersebut. Kemudian selain itu juga ditanyakan oleh tim penyidik apakah Roy Suryo ini memiliki akun media sosial, kemudian dijawab oleh Roy tidak memiliki akun media sosial. Kemudian ditanyakan terkait dengan secara teknis, nama dan lain-lain. Nah, kemudian tadi Roy Suryo juga mengatakan bahwa dirinya ini menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Ia menegaskan mayoritas pertanyaan ini tidak ada kaitan langsung dengan dirinya. Nah, hari ini Roy Suryo kali pertama diperiksa dalam tahap penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara sebelumnya memang sudah diperiksa dalam tahap penyelidikan. Tak sendiri, Roy Suryo hari ini juga diperiksa dengan 2 orang lainnya, yakni Kurniatri dan juga Rizal Fadila. Diketahui Egan dan juga Eva sampai dengan saat ini memang Polda Metro Jaya menangani 6 laporan terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Namun pada 6 laporan tersebut 2 diantaranya ini sudah dicabut oleh pihak pelapor, kemudian totalnya ada 4, salah satunya ini yang dilayangkan langsung oleh Joko Widodo. Nah,
Jokowi ini melayangkan terkait dengan pasal 310 dan juga 311 KUHP terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, kemudian juga terkait dengan 12 orang terlapor yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, diantaranya 12 terlapor, salah satunya adalah Roy Suryo, sementara untuk pihak pelapor yakni Joko Widodo yang memang sudah diperiksa selama 2 kali, yakni di Polda Metro Jaya dan juga Polres Surakarta. Dan pada saat diperiksa memang ijazah SMA dan juga S1 Jokowi ini turut diperiksa oleh laboratorium forensik. Sementara demikian Egan dan Eva yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Devi, apakah sudah ada tanda-tanda dari polisi untuk penetapan tersangka dalam kasus ini? Ya Eva, sampai dengan saat ini dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum ada penetapan tersangka, hanya pemanggilan saksi-saksi terlapor yang jumlahnya ini ada 12 orang yang salah satunya adalah Roy Suryo. Tadi juga belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian, hanya dari saksi-saksi terlapor saja yang kemudian memberikan statementnya ataupun pernyataannya kepada awak media. Nah, kami juga mengonfirmasi kepada pihak kepolisian sampai saat ini masih fokusnya adalah memeriksa dari saksi-saksi terlapor yang ditanyakan terkait dengan materi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Eva, Egan. Terima kasih Devi Syafira untuk informasi Anda. Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya gitu, ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu, sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya, orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kan yang nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Kemudian apa yang saya ketahui? Apa yang saya takuni selama ini tentang latar belakang telematika saya seperti apa? Definisi telematika seperti apa? Ya itu yang saya jawab. Begitu kemudian pertanyaan ada tanggal itu dan serangkaian, saya bilang gini, sebuah namanya serangkaian, ya, saya balik ke dia. Namanya serangkaian tuh dari awal sampai belakang. Nggak boleh serangkaian terus tiba-tiba saya ditanya yang di tengah. Nggak ada. Kemudian saya ditanya yang di belakang. Nggak boleh. Kalau dari awal sudah putuslah pertanyaan itu. Dan yang menarik apa? Tadi memang saya mengecek apa sih yang sebenarnya mau ditanyakan. Ini loh Pak, ada 37 link yang ditanya. Oke, dari 37 link itu semua ada saya nggak? Nggak ada Pak. Bapak nggak ada di semua itu. Ya udah, selesai. Apa yang ditanyakan yang nggak ada saya? Meskipun mungkin 1-2 ada saya, tetapi itu sangat sporadik dan sangat minimalis. Dari 37 itu hanya beberapa dan itu di bawah 1/6-nya yang ada saya. Berarti kalau dari sisi prosentase, saya hanya dikatakan ada dan itu mungkin hanya di sebenarnya. Kemudian saya ditanya, apakah Anda punya akun media sosial? Saya jawab tidak. Selesai, udah. Karena nggak apa? Terbukti saya tidak pernah melakukan posting. Berarti dari saya nggak ada posting. Saya tidak pernah melakukan penyiaran YouTube, nggak ada, karena saya juga tidak punya YouTube, ya kan gitu. Dan kalau misalnya saya diajak tampil di sebelah sana, siapa yang punya YouTube dong? Siapa yang tampil dong? Masa saya tampil di TV, misalnya ada di Nusantara TV, di iNews, di Kompas, di Metro, ada yang belum saya sebut, nanti saya diprotes, enggak ya? Nah itu kemudian saya diminta kemudian tanya, itu idenya dari mana? Siapa yang ada di sana? Kan ya nggak perlu. Ya kan, saya diundang selaku narasumber. Kalau saya diundang narasumber, jangan salahkan saya, gitu loh. Dan jangan salahkan TV-nya. Teman-teman saya bela loh ya, media. Masa ini semua terus mau dibela? Masa media mau dikriminalisasi semua? Masa YouTube mau diundang semua? Nggak boleh kayak gitu. Nah, akhirnya ya sudah, pemeriksaan itu akhirnya cepat sekali. Apa yang bisa saya jawab dan saya jawab. Meskipun tadinya memang saya harus tanda tangan 24 berkas. Memang banyak ya 24 berkas, tapi masing-masing berkas itu semua sudah clear saya jawab dan saya jelaskan posisinya, bahkan saya jelaskan penggunaan Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 35 itu seharusnya bagaimana. Kemudian saya jelaskan juga soal bagaimana pasal 160 KUHP yang itu pasal penistaan ya, karena maunya tadinya ada tulisan itu pasal penghasutan ya. Saya jelaskan penghasutan itu sudah ada peraturan MA yang kemudian itu mengatur bahwa itu harus
menjadi ada bukti, tidak hanya bukti formil tapi juga ada bukti material. Jadi harus ada yang benar-benar terbukti menghasut. Kalau misalnya dikatakan, oh ini ada yang terhasut Pak, misalnya ada peristiwa di Solo, katakanlah begitu, ya. Saya tanya, peristiwa di Solo tanggal 16 April itu ada saya atau enggak? Enggak ada Pak. Ya udah, kalau enggak ada saya ngapain ditanyakan? Jadi mostly semua pertanyaan tidak ada saya dan tidak perlu kemudian dilanjut. Jadi ya udah, tanda tangan, selesai. Total pertanyaannya memang cukup banyak, tapi pertanyaan-pertanyaan itu saya sayang saja ya kenapa Polda harus menghabiskan tinta, menghabiskan kertas untuk menanyakan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan saya. Ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman, ya, dan semua saya jawab clear, tidak ada yang tidak saya jawab, ya. Jangan salah, saya bukan tidak menjawab, semua saya jawab, ya, semua saya jawab ke 118 pertanyaan itu dari awal sampai akhir. Dan semua selesai, jadi bukan menunda nanti akan ada lagi atau ini belum selesai atau nanti tunggu apa, enggak. Tidak ada itu, semua selesai dan alhamdulillah tadi pada print out yang ke-23 ya, itu ternyata kejadian lucu ini. Sama persis seperti yang kami alami di UGM, listriknya mati. Jadi agak lama nunggu setengah jam itu nunggu listrik hidup lagi dan kemudian nunggu itu ngeprint. Tapi sekali lagi petugas Polda Metro Jaya profesional ya, unit Bakamnak, begitu mati di situ mereka langsung membawa berkas itu keluar, file itu kemudian di print di unit lain yang masih nyala dan kemudian jalan lagi, jadi tidak terganggu. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya dan dengan sertijab Pak Kapolda yang baru Pak Irjen Asep. Selamat. Ya, di tahap penyidikan ini saya lihat ada beberapa link yang ditunjukkan ke saya, yang 37 link itu, ya, gitu. Saya heran katanya yang dilaporkan awalnya kan 26, kalau sekarang jadi 37. Ya, ada wawancara, ada postingan, ada apa. Tapi yang menarik ya, nggak ada saya gitu loh. Jadi ngapain ditanyakan kalau nggak ada saya? Gitu. Iya, kalaupun ada sangat minim, sangat minor. Saya hanya dipanggil selaku orang yang terundang ya. Itu bukan saya memiliki keinginan lain loh ya. Saya memiliki keinginan untuk tampil misalnya di TV. Saya minta iNews tolong undang aku dong gitu. Atau NTV Kompas tolong undang kan enggak gitu kan. Jadi ya sudah. Jadi karena kemudian itu saya juga tidak menjatuhkan teman-teman media. Ya. Ada pertanyaan menurut saya tidak perlu ya ditanyakan idenya dari siapa, temanya apa, siapa produsernya. Lah saya nggak ngerti kalau produsernya siapa ya kan. Gitu ngapain aku harus menjatuhkan teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kita harus kompak. Ya, jangan mau juga media dan para YouTuber itu dipersalahkan ya. Media terutama punya undang-undang pokok pers nomor 40 ya tahun 19 itu harus ada. Pemanggilan media, pemanggilan teman-teman yang punya kartu pers itu memang harus terlindung dari situ. Dan saya pun melindungi itu. Saya pun juga menyatakan tadi dalam berbagai, dan itu pun termasuk yang saya tulis di dalam buku Jokowi's White Paper ya. Saya jelaskan soal Declaration of Human Rights, saya jelaskan soal posisi pasal 28F di Undang-Undang Dasar 45, saya jelaskan soal kebebasan informasi publik Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, termasuk juga bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi saya kira itu ya. Enggak, cuman itu akhirnya ketika selesai penyidik ini terus terang saja banyak bertanya tentang buku itu dan mereka belajar sangat banyak dari buku itu. Mereka tanya soal metodologi apa karena pertanyaan tentang metodologi nggak ada di situ. Di BAP itu nggak ada pertanyaan itu. Tapi ketika itu ditanyakan sama pas ya saya jawab. Karena itu keilmuan kita, keilmuan nanti insya Allah Pak Respon juga akan menyampaikan atau Dr. Tifa. Saya jelaskan buku itu terdiri dari tiga basis ilmu. Ilmu telematika. Telematika itu telekomunikasi, media dan informatika. Multimedia dan informatika itu termasuk digital teknologi dan juga analog teknologi. Saya juga menerangkan bahwa dulu saya juga pernah meneliti tidak hanya soal foto digital, tapi foto analog. Mantan presiden waktu itu ya, nggak perlu saya sebutkan siapa yang pernah berfoto dengan seorang wanita ya, itu juga saya jelaskan. Siapa yang punya rekaman suara waktu itu, mantan presiden juga dengan mantan jaksa agung waktu itu ada di saya terangkan tadi ya gitu. Tapi itu tidak ada dalam BAP karena itu tidak ditanyakan. Yang ada pada BAP itu justru saya diminta untuk menjelaskan tentang siapa gitu ya kan. Namanya saksi itu tidak boleh kita kemudian menerangkan yang tidak kita lihat, kita dengar sendiri. Itu namanya testimonium di auditu. Testimonium di auditu itu tidak punya nilai bukti ya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih ya atas waktunya, atas kesabarannya ya. Enggak,
Itu juga termasuk saya tanyakan tadi ya gitu, jangan sampai kemudian apa yang terjadi mungkin penjawabannya ya mungkin waktu kemarin itu ngeprintnya kelamaan juga ya, jadi ini koreksi juga kepada Polda Metro ya, jaga apresiasi tadi ngeprintnya cepet ya, jadi saya tadi juga kasih cara gitu ngeprintnya ya gitu biar cepet, gimana pakai network, pakai LAN, filenya gini disebar cepet, set sekali prek, udah tinggal ditandatangan selesai ya, itulah ini namanya kita saling kolaborasi ya kan. Insya Allah teknik ini juga dipakai bukan hanya di kasus kami, tapi di kasus teman-teman yang lain. Jadi kalau pemeriksaan itu cepat, efisien, terukur, dan juga patut dan layak. Ya juga diundang serasa patut dan layak. Saya kira itu. Ya. Sudah selesai dua yang diperiksa hari ini juga. Ya, insya Allah itu sebentar lagi selesai. Ya, Pak Rizal Fadila, saya dengar sudah mulai ngeprint. Ya, Bu Kurnia saya belum tahu update-nya, tapi insya Allah dalam waktu yang segera. Dan besok ada juga Bu Tifa, Dr. Tifa. Ya, kemudian lusa itu ada Pak Respon dengan Michael Sinaga. Nah, itu ya. Ada. Kenapa? Siapa? Silakan tanyakan yang bersangkutan. Saya kalau menjawab itu namanya saya tidak saksi. Ya, itu namanya testimonium di audit. Saya diajari loh ini loh ya. Berkas yang ditandatangani ada 20. Ada 24 berkas. Saya kira sama semua ya. Kemarin-kemarin juga ada 24. Saya nggak tahu nanti kenapa. Apa mungkin karena terlapornya ada 12 nanti kali 2 atau mau dibagi 2 itu. Ya teman-teman, barusan kita telah menengok informasi lengkap bahkan hingga ini klarifikasi dari Roy Suryo setelah diperiksa oleh tim kepolisian. Jadi ya kita tunggu saja waktunya penetapan Roy Suryo sebagai tersangka. Saya juga tidak mau menebak-nebak kapan tanggalnya, waktunya Roy Suryo akan ditangkap. Yang jelas ya Roy Suryo harus segera ditahan, karena kalau misalnya dibiarkan bebas maka orang-orang seperti Roy Suryo akan bermunculan menganggap bahwa memfitnah orang lain, menyebarkan informasi bohong itu mudah. Jadi ya kita bakal pantau terus teman-teman ini Roy Suryo sampai manapun beritanya kita bakal terus update. Nah teman-teman punya pendapat lain nggak soal kasus yang menerpa ini Roy Suryo terkait ijazah ya? Terus di kolom komentar kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.